memegang peranan penting dalam proses Islamisasi di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Penyebaran agama Islam di Jawa tersebut terjadi saat keruntuhan Kerajaan Majapahit yang disusul dengan berdirinya Kerajaan Demak. Saat itu, Wali Songo sebagai ulama penyebar agama Islam memiliki wilayah penyebaran masing-masing berikut dengan bukti dakwahnya. Secara bahasa, Wali Songo memiliki makna seseorang yang telah mencapai derajat tinggi dan memiliki pengetahuan agama yang luar biasa. Wali Songo secara sederhana artinya 9 orang yang telah mencapai tingkat wali, suatu derajat tingkat tinggi yang mampu mengawal babahan hawa sanga, mengawal 9 lubang dalam diri manusia sehingga memiliki peringkat wali. Nama-nama wali biasanya disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Adapun daftar nama-nama Wali Songo beserta nama asli dan daerah penyebaran ajarannya adalah sebagai berikut. 1. Maulana Maghribi. L. Nama aslinya adalah Maulana Malik Ibrahim. Diperkirakan lahir di Uzbekistan, Asia Tengah. Daerah yang ditujunya pertama kali yakni Desa Sembalo, desa yang masih berada dalam wilayah kekuasaan Majapahit. Desa Sembalo sekarang adalah daerah Leran, Kecamatan Manyar, 9 km utara kota Gresik. Selesai membangun pondokan tempat belajar agama di Leran, ia wafat pada tahun 1419 Masehi. Makamnya terdapat di Kelurahan Gapuro Sukolilo, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. 2. Sunan Ampel. Semula bernama Raden Rahmat dan merupakan putra dari Syekh Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel datang ke Pulau Jawa pada tahun 1443 bersama adiknya Sayyid Ali Murtado. Nama Ampel diambil dari daerah bernama Ampel Denta, daerah rawa yang dihadiahkan Raja Majapahit kepadanya. Di tempat inilah, ia memulai aktivitasnya mendirikan pesantren Ampel Denta, dekat dengan Surabaya. Ia wafat pada tahun 1491 Masehi dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. 3. Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah anak dari Sunan Ampel atau cucu dari Maulana Malik Ibrahim. Nama kecilnya adalah Raden Makdum Ibrahim. Mulanya, ia berdakwah di Kediri yang mayoritas penduduknya beragama Hindu. Kemudian, menetap di Desa Bonang, Lasem, Jawa Tengah. Di sana, Sunan Bonang mendirikan pesantren yang dikenal sebagai Watu Layar. Ia kemudian wafat pada tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di Tuban, sebelah barat Masjid Agung. 4. Sunan Derajat. Nama asli Sunan Derajat adalah Raden Syarifuddin. Beberapa sumber sejarah menyebutkan bahwa ia adalah putra dari Sunan Ampel. Ia berdakwah ke sebuah desa bernama Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Kemudian, mendirikan musola atau surau yang dimanfaatkan sebagai tempat berdakwah. 5. Sunan Giri. Wali Songo selanjutnya adalah sahabat dari Mahdum Ibrahim yang semula bernama Raden Paku. Sunan Giri memilih sebuah tempat yang letaknya di bukit sebelah selatan kota Gresik, yaitu Bukit Giri pada tahun 1481 Masehi sebagai pusat berdakwah di Jawa Timur. Kemudian, ia mendirikan sebuah pondok pesantren dengan nama Pesantren Giri. 6. Sunan Kalijaga. Ia merupakan tokoh Wali Songo yang paling terkenal di antara 9 wali lainnya. Nama kecilnya adalah Jaka Said dan diyakini lahir pada 1401 Masehi. Daerah tempat berdakwahnya tidak terbatas karena ia merupakan seorang mubalik keliling. Namun, Sunan Kalijaga lama menetap di Kadilangu, Demak. Di sana, ia berperan aktif dalam pendirian Masjid Agung Demak dan menentukan kiblat agar sesuai dengan arah Ka'bah. 7. Sunan Kudus. Memiliki nama asli Jafar Sodik. Tidak ada bukti tahun berapa Sunan Kudus tiba di Kudus pertama kali, namun saat itu wilayah Kudus masih dikenal dengan nama Kota Tajuk. Saat itu, Kudus masih didominasi oleh penganut agama Hindu dan Buddha. Sebab itulah, Sunan Kudus menerapkan strategi dakwah dengan menghargai adat istiadat yang lama dianut warga sekitar. Bentuk masjid yang dibangun juga tidak berbeda jauh bentuknya dari candi milik orang Hindu. 8. Sunan Muria. Nama kecilnya adalah Raden Prawoto. Ia adalah putra dari Sunan Kalijaga. Nama Muria diambil dari tempat tinggal terakhirnya di lereng Gunung Muria, yang berjarak sekitar 18 km ke utara kota Kudus. Cara berdakwahnya berbeda dengan sang ayah. Ia lebih memilih daerah yang sangat terpencil dan jauh dari pusat kota untuk menyebarkan agama Islam. Ia menyebarkannya lewat para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. 9. Sunan Gunung Jati. Mulanya bernama Syarif Hidayatullah. Ia mendapat tugas untuk berdakwah di daerah Cirebon. Di sana,
Sunan Gunung Jati mendirikan kerajaan Cirebon dan melepaskan diri dari pengaruh Pajajaran. Hal ini membuat Sunan Gunung Jati menjadi satu-satunya Wali Songo yang juga memiliki kedudukan sebagai raja. Kesuksesan Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam, bukan serta-merta tanpa melalui proses yang panjang. Tentunya dilalui dengan peleburan diri mereka dengan budaya dan karakter masyarakat setempat. Semoga dengan memahami nama-nama Wali Songo berikut dengan sekilas informasi dakwahnya dapat menambah wawasan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.